Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Anda ingin nggak mendapatkan pahala yang abadi sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, terus Anda miliki? Tiada lagi. Itulah yang disebut wakaf. Dan wakaf ilmu yang direpresentasikan dengan buku yang direpresentasikan lagi dengan surat Fatihah, menurut pendapat saya inilah yang terpenting. Benar. Bayangkan nama Tuhan Lata Uzamana bagi orang musyrik itu salah satunya di antaranya adalah Kana. Dan salah satu nama Tuhan mereka juga Kanas. Bayangin kalau bacanya iya Kana Budu. Waduh. Karena nama Tuhan mereka. Nah, di sini dijelaskan dengan amat sangat detail dan baik dengan susunan yang sederhana dan mudah dimengerti untuk kita bisa mendapatkan pengertian yang utuh. Jangan lupa. Wakaf antum ini tidak akan hilang selama-lamanya abadi dengan 300.000 rupiah bisa mendapatkan 5 buah ini yang kami salurkan banyak sekali. Kami akan salurkan ke seluruh Indonesia. Insya Allah saya sudah pesan. Saya pesan insya Allah 3 paket. Untuk berapa berarti? Untuk 900.000 akan mendapatkan 15 buku ini dan akan disalurkan langsung pada mereka yang betul-betul memahami tadabbur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, tidak henti-henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sepanjang hari, memberikan, sepanjang bulan, menganugerahkan banyak kenikmatan. Kenikmatan utama tentu adalah kenikmatan iman dan Islam yang hingga saat ini kita masih memilikinya, dan itu sebuah kenikmatan yang paling agung karena tidak ada yang kita harapkan sebagai orang beriman kecuali kita berharap bahwa kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman dan Islam, dan itulah puncak harapan yang sesungguhnya ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Sahabatku yang dimuliakan Allah, salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, Muhammad alaihi salatu wassalam, satu-satunya yang menjadi qudwah atau uswah hasanah bagi kita semua, satu-satunya yang manusia agung yang menjadi rujukan bagi kita semua dalam kehidupan ini. Semua sisi kehidupan senantiasa merujuk kepada kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam, mulai dari kehidupan beliau sosoknya sebagai seorang ayah, suami, sahabat, dan tentu menjadi pemimpin politik ya. Saat itu menjadi pimpinan atau presiden kalau saat ini kita. Maka sesungguhnya Nabi kita alaihi wasallam telah mengajarkan banyak contoh-contoh agung yang harus kita teladani. Dan inilah kenapa kita harus selalu berkumpul di majelis ilmu ini dalam rangka kita mempelajari ayat-ayat Allah dan juga merujuk kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah banyak para ustadz di sini yang selalu merujuk menyampaikan selain firman Allah juga hadis-hadis yang mulia dari baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Sahabatku, insya Allah di pagi ini kita di hari Ahad ya, sebagaimana biasa selalu mengangkat tema-tema aktual yang ada di kehidupan kita. Dan ini alhamdulillah Ustaz Saifullah yang mendampingi kita di tiap Ahad pagi ini mengajarkan tentang bagaimana kita mensikapi berbagai persoalan kehidupan ini di dunia yang
kemudian dikaitkan dengan tidak hanya hukum Islam, tapi juga hukum-hukum yang berlaku di negeri ini. Karena bagaimanapun kita tidak bisa terlepas ya dari apa yang sudah berlaku di apa namanya negeri ini, hukum-hukum positif yang memang diatur ya dalam untuk mengatur kehidupan masyarakat kita. Dan alhamdulillah tema yang penting saat ini adalah tentang eh, bagaimana kita menjaga anak-anak kita di sekolah ya. Karena sebagaimana yang sudah kami sampaikan dalam undangan kajian, betapa banyak orang tua yang berharap anak-anaknya di sekolah, gitu, di lingkungan pendidikan yang lain juga mendapatkan sebuah teladan yang baik dari lingkungannya, dapat pendidikan yang baik, dapat pengaruh positif dari lingkungannya, gitu ya. Tapi kita tidak bisa menafikan begitu banyak hal-hal yang kita inginkan ya, yang kita lihat ini banyak di berita-berita, ada anak yang kemudian dipukul sama apa temennya, dibully, dijadikan korban bullying, bahkan ada yang menjadi korban kekerasan seksual gitu ya. Bahkan kita juga menyaksikan ada oknum guru ya, yang jadi juga pelakunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita tidak jadi korban. Allah lindungi semuanya dari berbagai macam marah bahaya ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustaz Saifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, pagi ini? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ustaz, Kalau lihat soalnya masih nuansa bela Palestina ini, Masya Allah. di Kalau Jakarta saya, kan itu kalau saya cukup backgroundnya backgroundnya nih, backgroundnya Al-Aqsa nih, yang menjadi impian kita ya untuk menjadi para pembebas Al-Aqsa nih. Insya Allah, amin, amin. Mudah-mudahan Amin. Palestina segera merasakan kemerdekaan. Iya. Ustaz, Insya ini Allah. tema tentang perundungan ya, itu bullying itu memang tema yang ya selalu viral ya, selalu menjadi masalah di tengah-tengah kita, apalagi keluarga-keluarga kita yang anak-anaknya di sekolah sekolah dasar ataupun juga di sekolah menengah gitu ya. Dan Iya, kita sering menyaksikan kasus-kasus ini kayaknya nggak pernah berhenti ya. Selalu ada gitu balik bullying, selalu ada lagi apa namanya kekerasan gitu ya. Dan ini tentu menjadi concern kita semua, bagaimana cara menghadapinya gitu ya. Karena ini ada aspek tidak hanya aspek soal adab, tapi juga ada aspek hukum yang memang harus kita ketahui oleh jamaah semuanya. Baik, tanpa panjang kalam, saya persilakan kepada Ustaz Saifullah untuk memulai. ya, terima kasih Ustaz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian Zoom Majelis Keluarga Indonesia yang pada Ahad kali ini kebetulan bagian saya yakni kita membahas tentang permasalahan hukum yang ada di sekitar kita. Nah, tadi malam sempat saya sebenarnya agak terkaget belakangan, tidak begitu Ustaz Khalis nggak begitu ngelihat banget tentang minggu ke 1, 2, 3 gitu. Ya Allah, lagi agak-agak agak padat. Kirain saya justru ini jadwalnya Ustadz Alam, Pak Alam. Ternyata jadwalnya saya. Oke, akhirnya semalam ditanya bahas apa gitu. Langsung saja lah. Saya tema kali ini tentang perlindungan anak di sekolah. Kenapa saya mengusulkan tema tersebut? Karena qadarullah beberapa hari yang lalu ada seorang sahabat saya
seorang pengkisah nasional, kalau di bahasanya Ustadz Dodi Al-Jambari, pengkisah. Beliau yang biasa keliling untuk menyampaikan kisah-kisah akhlak melalui cara, kalau bahasa Indonesianya mungkin yang lebih sering dikatakan berdongeng, cuma bahasanya diperharus lagi menjadi pengkisah gitu ya, menyampaikan akhlak lewat berbicara kepada anak-anak. Nah, seorang tokoh pengkisah ini cerita bahwasanya, Bang, ada seorang anak menjadi korban pelecehan seksual di sebuah lembaga pendidikan agama. Ini ya, lembaga pendidikan. Kata agama yang itulah yang terakhir miris, selalu miris, membuat kita miris ya, karena beberapa kasus belakangan banyak sekali justru kekerasan seksual ada di pesantren-pesantren gitu. Dan bahkan ini di pesantren tahfiz gitu ya. Hari ini insya Allah saya akan dijemput untuk mendampingi beliau ke sebuah pesantren di Sukabumi untuk mengawal dan mendampingi, dan mudah-mudahan segera selesai gitu untuk kasus tersebut di Sukabumi. Baik, saudara-saudaraku semuanya di Majelis Keluarga Indonesia, bahwa yang namanya perlindungan terhadap anak di sekolah, sebelum kita masuk ke wilayah sekolah sebenarnya kita sudah lebih lebih dulu diwanti-wanti dalam Al-Quran bahwasanya kita harus menjaga keluarga kita dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau coba kita lihat ayatnya, ku itu fi'il amr, artinya perintah. Kalau namanya perintah itu ya, kalau Allah sudah merintah, wajib hukumnya bagi kita untuk menjalankannya. Jadi bukan anjuran, tapi itu perintah. Ku anfusakum. Jagalah dirimu. Jadi kita kalau mau ngejaga itu jaga diri kita dulu. Kemudian setelah itu baru ahlikum, keluarga kamu. Nah, yang namanya keluarga itu kalau termasuk istri dan anak-anak itu kan termasuk keluarga kita. Jadi kenapa yang disuruh menjaga adalah diri kita dijaga dulu. Karena kalau kitanya belum menjadi orang yang aman, terjaga gitu kan, maksudnya sudah aman, sudah selesai dengan masalah penjagaan gitu, maka bagaimana mungkin kita bisa menjaga orang? Makanya sering tuh kalau misalkan kita ke ke pesawat gitu ya, ada seorang pramugari atau pramugara menyampaikan bahwasannya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, udara berkurang, jatuhlah untuk oksigen gitu, maka yang disuruh menghirup adalah kita dulu, baru setelah itu anak-anak kita atau siapapun yang di samping kita yang kira-kira butuh bantuan seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut, At-Tahrim ayat 6, itu kita harus melihat nih, kalau kita disuruh oleh Allah menjaga, maka kita harus menjaganya secara komprehensif gitu. Artinya jangan kemudian kita berpikiran bahwasanya kita hanya wajib menjaga anak-anak kita ketika anak-anak kita ada di rumah gitu. Setelah anak kita keluar rumah, kita sudah abai. Atau bahkan setelah anak kita berada di lingkungan pendidikan, kita abai.
kita langsung memindahkan tugas kewajiban kita kepada guru-guru yang ada di sekolah tanpa pengawasan sedikit pun gitu. Nah, itu menjadi hal yang keliru sebenarnya. Kenapa keliru? Karena biasanya ketika orang abai dengan segala hal selain di rumah gitu, maka ketika terjadi kejadian yang tidak diinginkan, misalkan dalam hal ini kekerasan gitu, baik bullying ataupun kekerasan seksual ataupun kekerasan lainnya gitu, maka serta-merta orang tersebut pasti langsung menyalahkan pihak lain gitu. Nah, sebetulnya kita orang tua mestinya ketika kita punya anak, kita harus tetap mengawal anak itu dimanapun anak itu berada. Nah, fase selanjutnya mengenai anak, siapa tuh anak? Gitu. Kalau dalam siapa itu anak yang wajib masih berada dalam tanggung jawab kita perlindungan orang tua. Dalam bahasa hukum yang disebut anak itu adalah anak-anak yang belum berusia 18 tahun. Seperti itu. Itu bahasa hukumnya di Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Di pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Nah, isinya bahwa pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Itu istilah anak yang akan kita bahas hari ini. Lalu bagaimana mengenai anak-anak dalam Islam gitu? Nah, kalau dalam Islam selama dia belum akil baligh gitu kan, dan kemudian menjadi hal itu masih menjadi tanggung jawab si orang tua untuk mengajarkan bahwasanya setiap orang yang akil baligh kemudian dia mukallaf, dia artinya sudah kena taklif tuh, sudah kena pembebanan, maka orang tua wajib memberikan arahan ini loh, sebagai seorang hamba ketika dia sudah mukallaf, sudah mencapai akil balighnya, maka dia wajib menjalankan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wajib meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kewajiban itu, rasa tanggung jawab itu sudah disampaikan oleh anak, insya Allah ikhtiar kita sebagai orang tua akan membuahkan hasil. Artinya anak-anak kita tidak akan menjadi subjek pelaku kekerasan dan mampu kemudian melihat sinyal-sinyal kemungkinan adanya tindakan-tindakan kekerasan. Ketika dia mampu melihat sinyal-sinyal tersebut, maka bukan tidak mungkin dia akan terbebas dari korban-korban kekerasan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan seksual. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di beberapa kasus belakangan banyak sekali kita lihat di media televisi ataupun media sosial lainnya kabar bahwa ada korban perundungan sehingga kemudian anak itu stres, bunuh diri, stres dan tidak mau masuk sekolah lagi, seperti itu. Nah, hal-hal tersebut harusnya orang tua yang tadi saya katakan di awal tidak boleh abai ketika orang tua melihat anaknya pulang dari sekolah, dia harus terus melihat perkembangan baik
psikologinya ataupun perubahan-perubahan dari badan-badannya. Karena kan namanya anak-anak SD, ya kalau misalkan dipukul, memar, orang tua kan harus tahu, jangan kemudian langsung mempercayai, menjadi orang yang ingin tahu terhadap anaknya sendiri itu adalah sebuah keharusan sebenarnya. Misalkan kita punya anak SD atau SMP, tiba-tiba pulang kita lihat dagunya memar atau tangannya memar seperti itu. Lalu ketika kita tanya, kenapa itu nak gitu? Anak kita cuma bilang, iya Pak, iya Mah, tadi kepleset jatuh gitu. Nah, sebagai orang tua kita tidak boleh berhenti di situ, harus terus coba kita tanya lebih dalam lagi gitu kan. Karena apa? Jangan sampai kita kemudian langsung mempercayai hal tersebut. Karena bisa jadi anak-anak itu mendapat tekanan dari pihak-pihak lain gitu. Kalau ngadu sama orang lain nanti akan lebih berat lagi siksaannya, atau akan lebih berat lagi tingkat kekerasan yang didapatkan. Nah, alhasil terpaksa anak tersebut berbohong. Nah, hal-hal tersebutlah mestinya terus komunikasikan antara orang tua dan anak, sehingga kemudian anak tidak berbohong, tidak takut untuk menyampaikan kebenaran, dan ketika sudah terjadi komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, maka untuk hal-hal tersebut termasuk salah satu proses untuk melindungi anak kita sendiri di lingkungan sekolah. Karena hal tersebut kan kemungkinan terjadinya di lingkungan sekolah atau terjadi setelah keluar dari sekolah, yang berarti masih berada tidak jauh lah dari sekolahan gitu, di tempat-tempat tertentu gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pedoman untuk ketika terjadi kekerasan seksual ada 5 tahapan yang mesti dilakukan oleh orang tua. Yang pertama justru adalah pelaporan. Pelaporan ini bukan pelaporan ke polisi yang pertama, tapi pelaporan kepada unit satuan pendidikan. Artinya misalkan di SD, SMP, atau MI atau MTS atau SMA seperti itu. Itu pertama dilakukan pelaporan. Yang kedua adalah perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Yang ketiga adalah pendampingan. Yang keempat adalah penindakan. Yang kelima adalah pemulihan si korban, karena yang namanya korban itu pasti menjadi terganggu jiwanya gitu ketika dia tertekan gitu segala macam. Nah, kita coba bahas satu persatu. Hal pertama adalah pelaporan. Yang tadi saya katakan pelaporan secara langsung ini ketika orang tua setelah mendapati anaknya atau siapapun itu yang dia dengar dan dia berusaha untuk membantu, mendapati seorang anak yang menjadi korban perlakuan kekerasan. Maka hal yang pertama dilakukan adalah pelaporan. Kemana dia melapornya? Ke satuan atau petugas dalam unit pendidikan. Kayak misalkan ketika kita hadir ke sana, kita ketemu dengan guru kelasnya, kemudian kita ketemu dengan wakil kepala sekolah atau kepala sekolah langsung gitu. Tergantung hal-hal tersebut diberikan tugas kemana. Biasanya kan hal-hal mengenai siswa, ada bagian kesiswaan, ada bagian kegiatan, ada bagian pendidikan, ada bagian kesehatan gitu. Tergantung nanti bagian-bagian di sekolah masing-masing. Kemudian dalam
petugas dalam pelaporan ini kemudian pimpinan atau petugas nanti akan melakukan klarifikasi nih. Jadi di tahapan awal ketika kita melapor, maka kita pihak pelapor, maka kemudian si pihak satuan unit pendidikan itu melakukan klarifikasi. Klarifikasi kepada siapa? Terhadap pihak-pihak. Misalkan terlapor, terduga, atau guru-guru, atau teman-teman, semuanya diklarifikasi. Supaya apa? Supaya terang benderang. Yang terang benderang menjadi sebuah konklusi, oh benar, ini terjadi kekerasan. Artinya ketika terjadi kekerasan itu ada pihak satu membuat kekerasan kepada pihak kedua. Beda halnya pihak satu dan dua sama-sama berantem, adu jago begitu, itu beda. Nanti akan terlihat tuh terbentuk konklusi kesimpulan bahwasanya ini perundungan atau bukan, seperti itu kan. Dalam hal apa namanya, kekerasan seksual, tentunya kalau sudah pelaporan tersebut ada bukti-bukti segala macam kan. Kemudian itu pelaporan secara langsung. Ada juga pelaporan yang secara tidak langsung, artinya kita tidak bisa menafikan bahwasanya banyak orang tua yang sibuk gitu kan, sibuk sehingga amat sulit datang ke sekolahan untuk mendampingi anaknya. Sebenarnya sangat saya sayangkan ketika ada permasalahan anak, orang tua tidak bisa menjadi pihak yang melaporkan secara langsung. Jadi pelaporan kedua bisa juga melalui WhatsApp, orang tua langsung ke, tapi WhatsApp bukan tatap muka ya, WhatsApp, atau mengirimkan surat seperti itu kepada pihak sekolah. Tahap kedua yang mesti dilakukan adalah perlindungan. Perlindungan itu siapa yang bertugas atau yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan? Ketika sudah kita lapor, maka tahapan selanjutnya perlindungan ya pihak pendidikan itu, satuan unit pendidikan itu, itulah yang kemudian tidak boleh abai. Ini loh udah terjadi kekerasan gitu. Maka korban atau nanti yang dilindungi korban, saksi dari pelapor, seperti itu. Secara perlindungan seperti apa? Pertama ya perlindungan secara psikologi, dan kemudian juga perlindungan secara jasadi juga kan, secara jasa, jangan sampai terjadi kekerasan berikutnya, seperti itu. Dan perlindungan ini juga sudah kita paham lah, maksudnya melindungi apa aja, karena ada beberapa juga misalkan kekerasan seksual kan ada korbannya yang enggan diketahui teman-teman sekolahnya, misalkan dia malu gitu, maka bisa jadi hal ini wajib dilindungi oleh pihak sekolah, seperti itu. Kalau keluarga sudah pasti melakukan perlindungan. Kemudian tahap selanjutnya adalah pendampingan. Pendampingan juga dari sekolah memberikan guru, shadow teacher misalkan, atau guru pendamping, seperti itu. Dan hal-hal lain yang nanti akan diberikan kepada korban tersebut. Kemudian penindakan. Nah, setelah didampingi, nah ada penindakan kepada siapa? Kepada pelaku pembuat kekerasan. Yang terakhir adalah pemulihan korban. Nah, kalau kenapa untuk kekerasan atau perlindungan anak di sekolah itu hal yang terpenting adalah pertama melapor kepada sekolah, karena mau tidak mau sekolah itu menjadi lokasi dan tempus
Tempus kadang-kadang tidak juga. Kadang-kadang terkait, kadang-kadang tidak lokus dan tempusnya. Tapi kebanyakan banyak juga yang terkait atau banyak juga sedang ada kegiatan di luar sekolah, tapi masih waktunya waktu kegiatan belajar mengajar atau kegiatan yang berhubungan dengan sekolah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa melapornya pertama langsung ke sekolah bukan ke polisi langsung? Kita harus menertibkan sebenarnya. Jangan ujuk-ujuk ketika ada kekerasan itu langsung lapor polisi seperti itu. Karena di kepolisian itu kasus tuh numpuk. Jadi bukan berarti ketika lapor polisi sekarang selesai itu masalah gitu. Oleh karena itu saran saya justru yang terbaik memang melaporkan hal tersebut ke pihak-pihak yang bertanggung jawab di sekolah seperti itu. Kemudian supaya apa? Yang ketiga, supaya kalau kita melihat nih, namanya anak-anak ya, apalagi anak umuran SD, SMP gitu, SMA di bawah kelas 12 gitu, yang masih tidak stabil emosinya gitu. Bahkan saat ini di generasi Z sekarang ini bukan cuma anak SMA yang tidak stabil, sampai kuliah mungkin masih tidak stabil emosionalnya gitu, karena terbiasa dengan berkomunikasi dengan gadget gitu, tidak terbiasa berkomunikasi dengan manusia, maka emosional yang terbentuk hanyalah dengan gadget gitu, lebih banyak dengan gadget, dengan manusianya sedikit ya. Bukan tidak mungkin hal tersebut akan mengganggu emosional orang gitu, seperti itu. Nah, ketika tidak ketika disarankan untuk lapor pertama ke satuan pendidikan supaya ketika anak-anak ini berbicara benar dia menjadi korban, nanti diperiksa dulu oleh pihak pendidikan, dan setelah dapat konklusi oh benar loh terjadi korban, nah itulah sudah aman. Kalau misalkan dari saat itu kemudian pihak sekolah merasa perlu untuk melapor ke kepolisian, maka pihak sekolah yang akan mendampingi si korban sebagai pelapor nanti ke kepolisian. Bukan kita pihak dari orang tua atau dari pihak anak tersebut langsung jalan ke kepolisian. Seperti itu. Ya begitu Mas Ustadz Kholis untuk pemantiknya. Mudah-mudahan bisa ada apa namanya sharing-sharing bersama terkait kasus-kasus serupa dan kejadian-kejadian serupa yang pernah ada. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah, wasyukurillah, jazakallah khairan Ustaz. Ini kebarang dan alhamdulillah di sini juga banyak guru ya. Ada Bu Darmi ini guru juga, jadi bisa jadi sharing gitu apa yang terjadi di sekolah. Dan kebanyakan kalau saya lihat memang sekolah berusaha ya kalau untuk sampai ke level penegak hukum ke kepolisian itu berusaha untuk tidak lanjut gitu ya Ustaz ya. Karena itu berkaitan kalau sekolah itu pihak citra sekolah kemudian jadi tersoreng, apalagi udah masuk ke media, waduh itu udah mulai kelabakan tuh pihak sekolah ya. Jadi berusaha Iya, untuk ditutup-tutupi dan kemudian mungkin ada jalan damai dan lain sebagainya. Dan itu tentu bisa jadi eh, belum selesai sesungguhnya masalahnya dan harus tetap kita diskusikan nih. Mudah-mudahan. Alhamdulillah dan Bu Darmi ini sebagai guru, kepala sekolah juga ya Bu Darmi ya. Insya Allah Bu Darmi sebagai guru jadi tahu nih apa yang banyak terjadi di lingkungan pendidikan. Baik, silakan Bu Darmi. Terima kasih Ustaz Alis. Assalamualaikum Kang Advokat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ini sehat, mudah-mudahan Ustaz ya. Ini saya pribadi sih dulu pernah punya kasus, bukan kasus, anak saya yang paling kecil itu kebetulan waktu itu SD-nya di swasta Islam gitu ya. Dia mengalami seperti tekanan kayak gitu. Itu memang anak kalau udah kayak gitu tuh susah loh sembuhnya. Jadi anak saya itu sampai kebetulan dia merasa
tertekan, merasa dirugikan oleh kepala sekolahnya waktu itu. Oleh kepala sekolahnya, dia merasa dipermalukan gitu kan. Dia dituduh melakukan sesuatu, lalu dia tidak gitu ya. Sampai di depan umum gitu, di depan teman-temannya, dia pokoknya dia mau membela diri pun sampai dibentak, Miss tidak percaya lagi dengan kamu gitu. Dan efeknya sampai hari ini dia masih membenci kepala sekolah itu, mantan kepala sekolahnya itu. Sampai hari ini tuh anak saya kalau lewat sekolah itu, akhirnya saya pindahin ya Ustadz ya, saya pindahin ketika kelas 5 saya pindahin gitu loh. Anak saya tuh tipe yang bukan cengeng, nggak mau ngadu sebetulnya, tapi ketika itu ya dia pernah juga kena tangan gurunya gitu ya, kena tangan gurunya, dia nggak ngadu, cuma ketika mandi, aduh bunda perih gitu. Oh, pas saya tanya-tanya baru dia ngaku. Terkadang anak tuh memang sulit untuk berterus terang saat ke orang tua itu. Terkadang entah dia mungkin ada yang dilindungi, apa takut saya nggak tahu. Kasus kedua, anak saya ada 2 kasus. Belum lama nih, ini dia pesantren minta, dia yang minta Ustadz pesantren. Setelah berjalan setahun, tahun ketiga, dia bilang, Bun, aku mau SMA-nya di luar aja. Tadi saya masih tahan-tahan ya. Kenapa, Dek? Kan kamu yang minta. Dia nggak jawab tuh. Pas menjelang lulus dia bilang gini, pokoknya aku kalau kalau nggak sekolah di luar, aku mendingan nggak sekolah. Dia sampai ngancam kayak gitu. Saya kan bingung ya, saya kelabakan kan. Akhirnya ya oke deh, Dek, kamu sekolah di luar, tapi sekolahnya pilihan bunda yang oke, iya. Akhirnya dia keluarlah dari pesantren, lulus SMP, SMA di sini, tapi entah ini dari SD sampai SMP dia mengalami tekanan yang sama, sampai hari ini dia yang biasanya orangnya itu ceria, itu jadi agak pendiam gitu loh. Walaupun kalau sama saya akhirnya dia cerita juga gitu loh. Memang emang agak sulit ya. Kita mau lapor juga, lapor gimana kan nggak ada bukti. Kita mengalami apa? Kita kan nggak ada bukti. Itu permasalahannya. Seperti itu, Kang Alvokat di sekolah itu. Iya. Jadi kekerasan tidak hanya soal fisik tadi ya. Kekerasan Iya. verbal itu juga penting, harus diwaspadai kan, karena dampaknya terhadap anak ini luar biasa. Silakan, Betul. Ustad. Jadi apa yang dialami Bunda Darmi itu bukan satu dua tapi banyak sekali ya Bunda. Banyak sekali hal tersebut di mana anak kita mendapatkan kekerasan dari pihak sekolah. Yang kita sayangkan justru bukan dari temannya tadi seperti dari Bu Darmi, tapi justru dari pihak sekolah, baik itu guru ataupun pihak pemilik sekolah yang seharusnya dia menjadi lokomotif contoh bahwasanya di satuan pendidikan itu adalah tempatnya mengenyam ilmu gitu, bukan kemudian mencontohkan hal-hal yang tidak baik. Apalagi kita tahu bahwasanya jangankan menampar atau menuduh seseorang, kita menasehati seseorang yang memang salah pun itu sebenarnya kan ada adabnya, tidak boleh di depan orang banyak ya Ustadz Kolis ya. Betul. Kayak gitu. Nah, yang disayangkan memang tadi kemudian terjadi dan alhamdulillah Ibu Darmi itu sudah ada salah satu apa namanya tadi saya katakan sudah melakukan hal yang baik, seperti misalkan lagi mandi dia perih, dia langsung tanya ada apa ini gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk perlindungan si orang tua kepada anak sebenarnya. Jangan sampai apa namanya kita abai, udah gitu aja gitu. Nah, itu ketika anak di sekolah mendapatkan perundungan, kekerasan, kemudian di rumah kita anaknya menjerit kesakitan gitu, aduh sakit gitu kan. Tapi kita segitu aja sakit, orang tua begitu. Waduh, kesian anaknya nanti di sekolah mendapatkan kekerasan, di rumah diabaikan gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Kemudian mengenai anaknya yang kemudian Ibu Darmi dipindahin tuh sekolahnya. Ternyata sama kejadian di pesantren gitu. Nah, hal-hal tersebut lah. Cuma kalau
ini anaknya sudah mau lulus baru ngomong ya. Anaknya sudah lulus baru mau ngomong, tapi nanti kalau kita punya anak di pesantren, kan itu ada jadwal besuk tuh. Jadwal besuk itulah yang kemudian menjadi hal terbaik untuk komunikasi kepada anaknya, untuk bicara dengan baik gitu kan. Hal yang harus pertama ditekankan bahwasanya, nah kita sebagai belajar itu semuanya harus jujur ya gitu. Jujur. Jadi pertama jujur dulu, ketika setiap ketemu itu yang nilai yang diutamakan itu tentang kejujuran. Setelah kejujuran, dia ngerti, kita cerita tentang kejujuran apa, segala macam hikmahnya, segala macam ceritanya seperti apa. Contoh-contohnya orang-orang yang berlaku jujur seperti apa gitu, yang tidak jujur seperti apa. Kemudian setelah itu baru deh kita pancing. Gimana kemarin sekolahnya, gimana seminggu ini, gimana sebulan ini, seperti itu. Baru setelah dipancing dengan nilai-nilai kejujuran tadi, baru deh dia berani untuk menceritakan. Supaya kejadian-kejadian perundungan itu tidak terakumulasi setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai mau lulus. Jangan sampai. Buat bunda, buat ayahanda semua yang memiliki anak di pesantren atau di boarding lainnya gitu. Hal tersebut penting kita lakukan seperti itu. Setelah itu baru kalau misalkan tadi langkah-langkah yang 5 tadi sudah saya sampaikan, sudah dilalui sampai dari mulai pelaporan tadi kan, baru tindakan selanjutnya ya kalau memang tidak selesai ya harus lapor polisi. Gimana kalau misalkan ditutup-tutupin? Sepertinya tidak saat ini agak-agak sulit sebenarnya kalau misalkan ditutup-tutupin. Kalau misalkan setelah ada klarifikasi anak tersebut memang menjadi korban kekerasan, maka si pihak sekolah harus memberikan penindakannya apa ya terhadap si pelaku kekerasan tersebut. Kalau pelaku kekerasan tersebut tidak dilakukan penindakan, maka permusyawaratan tidak tercapai itu berarti. Nah, dari situlah baru dilakukan pelaporan. Kalau sekolah nggak mau melapor, ya pihak korban yang melapor sendiri, Ustaz. Buktinya apa? Buktinya ya tadi tuh pelaporan awal tadi kan sudah ditemukan diklarifikasi semua, kan ada saksi-saksi tuh. Itu kan harus dimintakan tuh berita acaranya bahwasanya pada tanggal sekian pihak sekolah sudah memanggil si terlapor, pihak sekolah sudah memanggil saksi-saksi yang melihat dan disimpulkan bahwa benar si terlapor itu melakukan kekerasan. Nah, dari itulah menjadi bahan kita untuk melapor ke polisi nanti supaya lebih kuat. Begitu, Ustaz. Jangan langsung ada kekerasan, kita langsung orang tua, kita lapor polisi gitu. Padahal buktinya cuma omongan anak itu aja tuh. Nah, kalau misalkan sekolah bersepakat tidak mengakuinya, selesai tuh laporan kita. Begitu. Tapi kalau tadi yang disampaikan Bu Darmi, justru pelakunya kepala sekolah ya Bu Darmi ya? Nah, iya. Nah ini gimana ini? Kita melapor ke kepala sekolah ya dia pelakunya gitu. Ya, itulah. Kalau pelakunya kepala sekolah, jadi kan pelaku kekerasan verbalnya adalah si kepala sekolah gitu kan. Nah, kita harus lihat nih, ke anak kita tadi kapan dilakukan itu segala macam kan. Nah, anak kita kan pasti punya sahabat nih, punya sahabat, kemudian orang-orang yang melihat itu menjadi saksi tuh. Kita kumpulin dulu informasinya. Pokoknya jangan sampai kita melaporkan itu justru menjadi tendangan balik buat diri kita yang melapor. Kita dibilang pencemaran nama baik lah segala macam. Kalau nggak ada saksi, kita bisa jadi kena pencemaran nama baik, kesan. Okay. Iya, bisa berbalik ya. Jadi yang ditekankan harus dikumpulkan berbagai macam bukti. Kalau mau ada bukti fisik enak lah ya. Kalau misalkan pemukulan itu ada bukti fisik. Tapi kalau tadi yang verbal itu juga tetap harus dicari bukti-bukti dari istilahnya saksi ya. Mungkin teman yang ikut melihat kasus serupa gitu ya. Dan itu harus dibuktikan ya, harus dikumpulkan sehingga ketika melapor walaupun ke kepala sekolah itu justru ada
ada kronologinya, ada saksi-saksinya, dan itu lebih enak itu Ustaz ya. Iya. Nah, eh kita di sekolah biasanya ada POMG, Ustaz. Ada. Ada Ibu ya? Ada. Iya. Saya maaf Ustaz, waktu itu waktu kejadian itu kan saya dipanggil nih karena anak saya dianggap pelaku inilah kenakalan lah, saya dipanggil, saya datang ke sekolah, itu kepala sekolah malah nggak datang yang manggil saya gitu loh. Loh, loh, Dia loh. artinya dia kayak mungkin tadinya menduga anaknya udah digertak, akan takut, akan diam karena merasa bersalah. Saya kan merasa anak saya juga ya aku dia tuh jujur, dia sebelum itu dia udah minta maaf duluan, Bunda maaf ya nih aku ada panggilan gitu kan. Dia langsung bilang kalau dia langsung, oh iya udah saya izin kan ngajar. Saya datang karena dipanggil jam sekian saya datang. Ketika saya datang, ternyata itu kepala sekolahnya malah nggak masuk. Ini mungkin oknum ya, enggak semua kepala sekolah, oknum kepala Iya, sekolah. oke. Dia malah nggak datang. Saya kan jadi emosi kan, saya udah bela-belain demi anak loh gitu kan. Demi anak saya, anak orang saya tinggalin tuh sekian puluh orang gitu, udah saya izin gitu kan. Dia Iya. malah nggak datang, yang ngadepin saya malah bawahannya ketika saya ngomong gitu loh, istilah bawahannya lah gitu ya. Nggak bisa jawab di akhir ini, kata saya gimana dia yang memanggil saya, dia bilang alasan sakit. Oh, kata saya sampai gini, mungkin agak emosi ya. Ya mudah-mudahan beliau sakit beneran kata saya gitu. Karena kan dia alasannya sakit nggak datang gitu ya. Tapi kenyataannya Iya. ketika ketemu saya dia diam, dia nggak merasa bersalah. Jadi pada saat saya datang ke sekolah itu kan saya minta klarifikasi, saya minta bukti benar apa anak saya pelakunya gitu. Akhirnya pas diusut ternyata kakak kelasnya. Saya minta dipanggil dan dikumpulin. Ibu mah anak ibu juga mungkin salah. Pas saya tanyain, akhirnya ternyata anak saya tidak terbukti gitu ya. Anak saya merasa tertekan gitu kan, dia tadinya dia nggak minta langsung pindah Ustadz, nggak bisa, tapi Iya, pas iya. lagi hari yang kedua saya bilang deh guru itu maksud begini, Bunda sih kata Bella yang salah, enggak Bunda nggak Bella yang salah, cuma Bunda kan cuma klarifikasi gini-gini. Akhirnya karena dia sampai nangis pokoknya kalau pindah ya saya akhirnya kelabakan lah, cari sekolah dulu, cari sekolah alhamdulillah dapet. Jadi tuh saya langsung akhirnya 2 hari apa 1 hari kemudian tuh saya langsung minta surat pindah. Saya sampai dipanggil sama yayasan, diajak ngobrol, dia nahan-nahan saya. Saya bilang gini ke ketua yayasan, anak saya ini sakit sekarang, katanya, butuh pemulihan, berarti ya harus dikeluarkan, harus ditarik dari situ. Iya. Gitu. Akhirnya saya dapat surat pindah, kan dia sampai ngomong gini loh kepala sekolah itu, Oh, katanya daftar di sekolah manapun tidak ada sekolah yang menerima kamu. Saya juga emosi kan, ini orang sombong amat sih, gitu kata saya gitu ya. Dia sampai ngomong gitu di depan umum lah Ustaz, di depan umum gitu loh, di depan teman-temannya gitu kan. Tidak ada sekolah manapun yang menerima kamu gitu kan. Saya sampai astagfirullah, saya sampai kaget gitu ya, sampai kok bisa seperti itu oknum, saya bilang lagi oknum, akhirnya itu tindakan saya pindahin gitu loh. Padahal baru 1 minggu gitu, baru 1 minggu, 2 minggu sekolah karena dia merasa dia tidak dihargai, dan itu sampai hari ini rumah saya kan dekat sekolah itu ya. Saya juga dulu memilih sekolah itu, satu karena sekolah Islam, dua karena dekat dari rumah gitu kan. Hampir setiap lewat sekolah itu dia timbul maki ya, keluar makian gitu loh, makian kebencian dia terutama ke si mantan kepala sekolah ini gitu loh. Itu ini banget ketika saya pindahin ke SD, lulus SD dia minta pesantren kan SMP-nya. Di pesantren pun ternyata dia kayaknya mengalami hal yang sama, tapi dia nggak pernah cerita. Dia baru cerita pas mau lulus. Anak saya tuh nggak cengeng Ustadz, kalau bukan tertekan banget ya. Sampai nangis gitu loh. Bunda sih nggak ngerasain. Saya udah bingung deh kalau gitu. Tuh kan aku jadi nangis gitu ya. Aku jadi nangis. Pokoknya aku nggak mau sekolah kalau aku nggak keluar dari sini. Pokoknya aku maunya Fakih namanya, saya sebut namanya. Pokoknya mau sekolah kalau keluar dari sini. Kalau di sini aku mendingan gak sekolah. Begitu Iya. dia. Ya Ya saya kan, Allah. oh ya udah ini kayaknya udah parah gitu kan. Iya. Kayak udah parah gitu ya. Udah akhirnya saya dengan itu bak juga kan nyari sekolah. Kan kita nyari sekolah itu nggak semudah ini kan, nyari sekolah SMA yang nonton dia dari pesantren gitu. Saya harus nyari yang kayaknya ya banyak banget pertimbangan deh. Itu yang saya alami ya gitu. Ya. Itu Ya. sebagai orang tua Bu, ini, Bu, sebagai orang tua. ya Bu Darmi, mudah-mudahan itu jadi pelajaran buat kita semua, dan mudah-mudahan anaknya Bu Darmi sekarang berangsur-angsur bisa melupakan, kita doain ya, mudah-mudahan Iya. bisa melupakan hal itu, biar yang diingat nanti adalah hal-hal indahnya aja, insya Allah, amin. Amin. Dan terkait kasus Bu Darmi yang tadi saya belum membahas, ternyata
yang melakukan adalah kepala sekolah ya Bu Darmi, oknum kepala sekolah, swasta Islam itu, dan di bawah di atasnya dia itu ada yayasan sebenarnya ya yang bertanggung jawab. Nanti kalau kasus seperti Bu Darmi, anak-anak yang sekolah di bawah yayasan gitu, yayasan pendidikan yang melakukan guru atau kepala sekolah, ya kita harus lapornya memang justru Yayasan ya. ya ke orang atau jabatan yang lebih tinggi, misalkan ketua yayasan atau pembina yayasan lah, lebih tinggi lagi tuh, pembina yayasan. Baik, seperti itu. Ada yang resen, Pak Husairi? Pak Hussein, silakan. Ya, Silakan Pak Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Husairi. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suara saya nampak? Ya, suaranya terdengar. Oke, baik. Ya, silakan. Pak Oh, Husairi. suaranya terdengar ya, wajahnya yang nampak ya. Soalnya takut. Ya, baik. Terkait anak-anak sekolah, ya kita anggap yang SD, SMP lah. Nah, Ya. itu kan sering-sering ada anak yang pendiam, Ya. ada yang sangat pendiam, sehingga pada saat bermain mereka itu didorong, ditendang segala macam. Nah, kalau yang seperti begitu, ya itu apakah guru sempat mengawasi enggak? Karena kan ya, mungkin nanti Bu Darni bisa bantu jelasin. Bisa nggak ngawasin sekian banyak anak yang bermain yang nakal sehingga nanti yang anak-anak yang pendiam itu ya dibully, ya ditendang, ya seperti itu. Itu nanti orang tua kita sebagai yang punya, karena kita kan nggak bisa ngontrol anak dari sekolah tiap dari pagi sampai sore kan misalnya gitu. Nah, kondisi kayak begini bagaimana supaya anak kita itu tidak menjadi cacat mental lah karena dipukul, ditendang, dia nggak bisa cerita juga gitu kan. Bahkan mungkin ada yang patah tulang gitu seperti itu. Nah, itu kan anak kita menjadi menderita. Nah, Ya. kira-kira gimana sekolah itu yang di luar kontrol kita sebagai orang tua? Syukron. Ya, afwan. Ya, terima kasih Pak Husairi. Kasus-kasus seperti ini menjadi contoh-contoh kasus dari banyak orang juga. Jika misalkan ada anak yang pendiam gitu kan, tidak terlalu aktif ikut bareng-bareng sama teman-temannya, malah justru menjadi target kekerasan gitu, jadi korban kekerasan gitu, dibully lah segala macam. Pertama gini, kita sebagai orang tua kan berkewajiban untuk mencarikan tempat pendidikan buat anak-anaknya. Kalau kita tidak bisa mendidik sendiri, maka kita mencarikan tempat pendidikan terbaik buat anak-anaknya. Terbaik itu seperti apa? Bukan terbaik secara duniawi juga gitu. Misalkan, wah sekolahnya nyaman, AC-nya banyak gitu. Tapi hal-hal tersebut bisa kita lihat, misalkan gini, kita melihat anak kita kasusnya tadi pendiam. Kita khawatir anak kita menjadi korban perundungan, korban bullying ketika dia tidak ikut teman-teman yang lain. Kalau seperti itu kan permasalahannya kita khawatir kalau anak-anak kita tidak ada yang mengawasi. Nah, kalau memang seperti itu, kita lihat permasalahannya, kita carikan solusinya. Salah satu solusinya adalah misalkan mencarikan sekolah yang tidak begitu ramai gitu. Satu kelas misalkan 30 orang, 40 orang seperti itu. Misalkan satu kelas cuma berapa orang, 10 orang yang masih mungkin ada dalam jangkauan pengawasan gurunya, misalkan seperti itu. Saya mau contohkan anak saya saja. Anak saya tidak saya sekolahkan di SD biasanya gitu kan, karena anak saya memang tidak terlalu aktif untuk
bersosialisasi sama teman-teman gitu kan. Akhirnya saya mensekolahkan dia di tempat yang saya kira ini nyaman lah buat dia. Karena sebelumnya saya juga sudah ngobrol sama ahlinya ya, sama orang-orang psikolog gitu, seperti apa gitu kan. Akhirnya saya sekolahkan dia di sekolah khusus Quran gitu, yang isinya cuma 5 atau 8 orang gitu, seperti itu. Dan biasa ya, perkembangan anak-anak itu kan ada. Tapi kalau di tempat-tempat kecil seperti itu kan guru lebih bisa memantau. Nah, lalu bagaimana ketika misalkan dia sudah sekolah di tempat yang besar gitu, yang muridnya banyak gitu kan. Kita yang tadi saya katakan biasanya kan ada POMG, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Ketika kita melihat salah satu sekolah tempat anak-anak kita disekolahkan, bisa saja kita menyarankan, Pak, Bu, ini tolong dong ditaruhin CCTV di atas sini, di sini juga gitu. Supaya apa? Supaya tercover gitu area pengawasannya. Karena kan ketika istirahat mungkin guru ya tidak melihat anak-anak didiknya bermain kan, tapi guru bisa melihat semuanya dalam ruang pengawasan gitu, dalam master control gitu kan, master control room bahasa televisi ya, jadi terlihat tuh semuanya, oh di ruang kelas A, B, C, ruang kelas 1 sampai 12 seperti ini, ruang mainnya seperti ini, mengarah ke toilet seperti ini, ke kantin seperti ini, lapangan seperti ini. Jadi jangan sampai luput dari pengawasan sebenarnya. Begitu Pak Husairi. Ya, baik. Siap, syukran. Bu Darmin yang pelaku pelaku pendidik. Nah, di akhir saya hanya menyampaikan bahwasanya ketika terjadi kekerasan, saya mengingatkan kembali hal yang pertama kita lakukan adalah yang tadi, pelaporan kepada unit sekolah ya, bukan kemudian langsung lapor ke kepolisian. Karena kalau langsung lapor ke kepolisian, nanti kita akan ditanyakan bukti tuh. Bukti-bukti itu yang kemudian akan sulit kita dapatkan ketika yang jadi korban anak kita, ya sudah itu aja. Kita membawa anak kita, ya sudah selesai, susah itu dijadikan laporan. Jadi kita lapor dulu ke sekolah seperti itu. Kalau misalkan sudah ditemukan konklusi atau ada bahkan kalau ada usaha-usaha untuk menghindari fakta yang sebenarnya, kita bisa juga melakukan investigasi serupa gitu di luar apa yang dilakukan sekolah. Ketika sekolah ternyata berpihak kepada si pelaku, maka kita bisa mencari alternatif untuk melakukan investigasi lain seperti itu, supaya kebenaran terungkap. Dari situlah nanti baru dimajukan laporannya seperti itu. Ya, Ustaz Kholis. Baik, Bu Darmi masih ada yang disampaikan sebagai penutup? Sedikit Kang Advokat tentang tadi Pak Husaini kan tanya bisa nggak sih guru mengawasi. Sebetulnya kalau dibilang bisa, kalau sekolah swasta, itu rata-rata di bawah 30 ya. Itu dulu pertimbangan saya. Kenapa saya masukkan anak saya ke SD itu ya? Karena rata-rata dia sekitar 20 lebih gitu kan. Karena kakaknya aman tuh yang perempuan sampai lulus Ustadz ya. Sampai lulus kakaknya perempuan aman terus SD itu. Tapi kalau di sekolah negeri itu kan jumlahnya wow gitu. Apalagi sekarang tuh kelasnya bisa lebih dari 40 orang. Nah, itu sangat sulit Pak Haji ya, Pak Husairi, sangat sulit. Tapi kalau sebetulnya pembinaan kali ya di keluarga juga, ke anaknya juga, sekolah juga. Jadi semua harus kerjasama. Karena pernah kejadian di sekolah saya, Pak Haji ya, anak itu dibully. Tapi di luar jam sekolah, jadi dia di rumah
teman-temannya datang ke rumah itu ngebully dia sampai perlakuannya tidak manusiawi banget. Divideoin gitu, divideoin tuh sama yang ngebully itu, divideoin gitu. Pokoknya ini banget ya. Orang tuanya pas kita udah pesan sekolah jangan lapor polisi dulu, kan kita harus ada bukti gitu ya. Dia ini lapor polisi lah misalnya gitu, ini pokoknya bosan bukan berwajib ada wartawan, akhirnya feedbacknya kan anak itu jadi korban juga, jadi psikisnya kan, jadi hal lain kan ada waktu itu di media sosial ada itu ada beritanya. Kalau kita udah ingetin, jadi memang harusnya sini ya kerjasama sih orang tua, sekolah, guru, siswa gitu. Karena memang tidak semua sekolah itu PMD-nya berjalan bagus itu. Iya, betul. Baik, Bu Diah, ini ada Ustadz yang raise hand. Bu Diah, silakan. Assalamualaikum, terima kasih atas Assalamualaikum. kesempatannya. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Iya, Bu Diah. Ini dalam kajian sekarang ini temanya adalah melindungi anak di sekolah ya. Iya. Ya, kebetulan saya juga praktisi sekolah juga, guru juga gitu ya, di SMP dan SMK swasta. Kalau di saya itu justru terjadi kebanyakan karena orang tua, justru orang tua yang menghitungkan kepada anak gitu ya. Ya, selain orang tua kepada anak juga antara sesama teman biasanya. Biasanya itu terjadi sesama teman dari mulai ejek-ejekan. Dari mulai ejek, kadang dari nama orang tua saja jadi ejekan, akhirnya berantem gitu ya. Itu sesama teman. Dan itu alhamdulillah ya bisa 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 ditangani. Biasanya dari tiap kelas itu ada monitor sama teman gitulah. Ada anak-anak yang dari tiap kelas itu ada anak yang bisa kita percaya semacam mata-mata lah, mata-mata. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik, mereka laporkan gitu, minimal ke wali kelasnya. Jadi biasanya kami gitu ya, kalau pas pertemuan istirahat misalnya, istirahat itu biasanya sesama guru biasanya yang dibicarakan ya tidak lain ya anak-anak gitu, sifat kelakuan anak-anak di kelas, siapa yang punya masalah dengan berbagai permasalahannya. Nah biasanya kita di situ ya melakukan apa yang terbaik gitu ya, terbaik buat mencari jalan keluar. Jadi antar sama teman, kemudian nanti ditangani oleh wali kelas, kemudian apabila tidak bisa ditangani maka dirundingan dengan kepala sekolah lah. Jadi dengan kepala sekolah bisa langsung terjun gitu lah. Gitu. Selain dengan BK-nya ya. Nah, kalau yang terjadi di ini itu ada karena sekolah saya itu ya SMP-nya sekolah sosial sehingga gratis, dan memang yang dibina bukan hanya siswanya tapi kebanyakan orang tuanya, karena orang tuanya juga banyak berasal dari latar belakang ekonomi dan pendidikannya kurang gitu ya. Prasejahtera ya. Nah itu sehingga perlakuan orang tua itu menyerahkan segala sesuatunya itu ke sekolah gitu, menyerahkan segala sesuatunya sekolah. Sebagian begitu, kemudian sebagian juga karena mereka kebanyakan orang tuanya tuh ya tidak kurang gitu ya, kurang pendidikan dan intinya, sehingga tidak bisa memperlakukan anaknya dengan baik. Ada di antara mereka yang memperlakukan anaknya itu sampai kalau perlu ya disiksa lah gitulah, disiksa kalau misalnya tidak menuruti dengan kemauan orang tuanya, terutama ayah gitu. Karena kebanyakan ibu-ibunya itu yang bekerja. Ya, ibu-ibunya bekerja, ibu bekerja ya sebagai pekerja buruh kebanyakan.
Nah, itu sering kali anak itu ngadu kepada kita gitu. Tentang perlakuan orang tuanya, tapi mereka tidak bisa berbuat banyak gitu. Nah, Ya berbuat Allah. banyak karena ya kondisi orang tuanya. Nah, justru sekarang saya ingin bertanyakan bagaimana sikap sekolah menghadapi orang tua yang seperti itu gitu. Dan itu tidak satu, banyak kadang sampai anak itu mengganggu konsentrasi belajarnya ketika ditanya kenapa, ternyata dia ada masalah karena orang tuanya bercerai, berantem aja gitu, terus sampai ketika saya sentuh badannya dia kesakitan, kenapa, ternyata sudah disiksa ayahnya gitu. Sampai ya gitulah. Justru kebanyakan kita menghadapi itu berkaitan dengan orang tuanya gitu. Mungkin karena tadi kekurangan Ya. latar belakang pendidikan dan ekonominya yang kurang, sehingga mereka ya tidak tahu apa yang harus dilakukan kepada anaknya. Padahal Jelas ya, ya itu Bu Saifullah. Masya Ini ya. Allah. Jadi ini Ya. kejadian justru bukan di sekolah, tapi justru yang melakukan bullying atau perundungan itu adalah malah justru orang tuanya. Dan ini Bu Dias karena praktisi pendidikan juga, bagaimana apa yang harus dilakukan? Silakan. Oke. Eh, Bu Dia, terima kasih udah sharing kasus di sekolahnya. Saya dengarnya miris sebenarnya, ketika seharusnya orang tua lah yang menjaga anaknya, tapi justru orang tua yang menjadikan anaknya sebagai target kekerasan gitu kan. Nah, kalau hal tersebut terjadi, maka akhirnya pihak sekolah yang menjadi tumpuan ya, yang diharapkan menjadi pembelas dari si anak-anak didik ini. Tadi kalau saya sampaikan ada 5 hal yang harus dilakukan ketika terjadinya kekerasan, maka sejatinya si anak itu sebenarnya sedang melapor ke guru, ke sekolah, Pak, Bu, saya begini di rumah diginiin gitu. Nah, ketika ada laporan itu, maka kemudian kan yang hal kedua tadi, bahwasanya setelah ada pelaporan, maka hal kedua yang harus dilakukan itu adalah melindungi si pelapor gitu. Melindunginya seperti apa supaya kekerasan itu tidak kembali terjadi. Cara-caranya seperti apa? Karena tadi permasalahannya adalah di orang tua, ya kemudian maka yang dididik sebenarnya bukan anaknya aja ya, harus orang tuanya juga dididik. Lalu bagaimana orang tuanya yang berlatar belakang pendidikannya rendah dan ekonominya kurang, prasejahtera gitu kan. Kalau kita coba melihat ke belakang gitu, bahwa yang namanya pendidikan itu bukan privilege-nya orang-orang kaya, bukan privilege-nya orang-orang yang mampu gitu. Orang-orang yang tadi ya, orang tuanya misalkan tidak punya pendidikan, jadi alhasil keras gitu. Nah, pendidikan-pendidikan buat orang tua itu bisa saja dilakukan walaupun dia berlatar belakang cuma SD, misalkan cuma pegawai serabutan, kerjaannya serabutan atau bahkan tidak kerja. Nah, maka ya yang ada ahli-ahli yang mampu menyampaikan pendidikan apa yang cocok buat orang tua seperti itu. Misalkan parenting, nanti ada ilmu parentingnya, bagaimana menjadi orang tua yang baik seperti itu kan. Kemudian yang ketiga, setelah perlindungan, kemudian melakukan pendampingan. Pendampingan ya kepada si korban yang paling penting. Terus penindakan. Penindakannya seperti apa? Kalau memang sudah terjadi hal yang tidak bisa ditolerir, Budi ya. Misalkan anak tersebut mengeluh kesakitan sekali gitu, dan kita kan
bisa melihat hal tersebut gitu. Misalkan sekujur tubuhnya sudah apa namanya, bengkak-bengkak atau bahkan biru gitu segala akibat kena benda tumpul misalkan. Nah, itu pihak sekolah kemudian bisa melaporkan tersebut ke KPAI ya. KPAI supaya melakukan perlindungan kepada anak tersebut. Jangan sampai anak didik kita terus menjadi objek kekerasan dari orang tuanya. Kemudian ada pemulihan korban. Nah, setelah ada tindakan tersebut kan KPAI juga memberikan apa namanya, solusi-solusi biasanya seperti itu. Ya, jadi solusinya lapor ke KPI Ustaz ya. Kalau memang di apa namanya Solusinya lapornya indikasinya parah, sebelum ke polisian ke KPI dulu ya Ustaz ya. Iya, Sebelum ke polisian. betul Ustadz Kholis. Jadi kalau tadi kan kita ke sekolah dulu, kalau dari yang ini kita ke KPAI dulu, nanti KPAI lah yang melapor ke Kepolisian. polisian seperti itu, mendampingi si anak tersebut. Pokoknya jangan sampai pihak sekolah juga langsung ke kepolisian ya Budi ya, tapi ke pihak lain dulu yang mengambil alih dan bisa mendampingi. Jangan sampai nanti malah pihak sekolah menjadi repot gitu. Menjadi repot ketika misalkan, oh ternyata anak tersebut bukan korban kekerasan orang tua. Waduh, repot lagi nanti. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita coba setelah dilindungi semuanya tadi itu tahapan-tahapan tersebut, pas penindakan coba kita ke KPAI seperti itu. Ya Budi ya. Ini Baik, alhamdulillah. Ini ada terakhir dari pertanyaan Bu Yuria, silakan Bu Yuria. Singkat padat ya, Bu Terima Yuria. kasih. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bertanya sih Ustaz ya. Siap Bu, sharing ya. Sedikit berbagi gitu kan. Anak saya pun pernah mengalami pembulian dan perundungan Ustaz. Anak saya yang perempuan. Ya itu memang yang harus kita lakukan, memang kepekaan kita terutama seorang ibu ya Ustaz ya, yang betul-betul jadi ujung tombak ketika anak kita itu memang sedang dalam masalah gitu kan. Nah, ketika saya mengetahui anak saya mengalami hal itu sampai mengalami perubahan sikap, perubahan banyak hal gitu kan ya, saya tidak melaporkan itu ke pihak berwajib. Saya waktu itu kami diskusikan ke pihak pimpinan. Nah, pihak pimpinan mendengarkan cerita yang kami sampaikan. Kemudian beliau memahami itu, dan beliau pihak pimpinan pun bertanggung jawab dengan bertanggung jawab mengarahkan untuk ke psikolog untuk membantu gitu kan dalam banyak hal gitu kan ya. Psikolog pun diarahkan sesuai dengan arahan keilmuan mereka. Tapi intinya walaupun kita ke psikolog, berapapun psikolognya tetap kuncinya mah ternyata memang di ibunya gitu kan ya. Tetap di ibunya, dukungan dari keluarga gitu, bukan cuma ibunya tapi dukungan dari semua. Karena saat itu ketika saya memberikan dukungan yang penuh, ternyata dukungan kakak dan ayah pun itu sangat membantu sekali gitu kan ya. Jadi dia merasa tidak sendiri gitu kan. Dia merasa tidak sendiri. Sampai akhirnya saat itu beberapa kali kita melakukan terapi, ternyata arahannya tetap sama, tinggalkan tempat di mana tempat anak kita itu mengalami hal itu ternyata. Jadi keluar dari zona itu, ternyata itu memang solusi terbaik gitu kan ya. Ketika saya pindahkan, bukan berarti saya arahkan ke anak saya, bukan berarti lari dari masalah, saya bilang gitu ya. Berarti tumbuh dengan lingkungan yang baru, pasti akan ada hal yang sama, saya bilang gitu kan. Saya sudah pahitkan seperti itu Ustaz ke anak sayanya. Nah di situ akhirnya dia bisa sedikit demi sedikit melawan dan gini, efek dari apa yang dia alami selama pembulian dan perundungan itu, di awal ketika dia masuk sekolah dia sering tremor,
kadang 1 jam saat dia tuh tremor pegang pulpen pun dia nggak bisa gitu kan ya. Ya kadang kita mah berusaha membantu anak dengan doa juga ya Ustaz ya. Ketika dia tremor dia WA saya. Kita di rumah saya dan suami itu kita berdoa, kita sholat, minta Allah berikan kekuatan. Selang beberapa saat kita lagi, anak kami bilang, alhamdulillah udah tenang, sudah gitu kan ya. Sampai titik ketika setelah 1 tahun mau 2 tahun sudah di sekolah yang baru gitu kan. Kalau dulu ketika bicara dengan orang lain dia rasa takut gitu kan ya. Ketika ditanya sama guru atau ditanya sama teman itu dia itu jawabnya itu kayak tertekan gitu ya Ustaz ya. Sekarang alhamdulillah Ustaz, luar biasa sekali perkembangannya. Dia mulai mau bicara di depan umum, bahkan sekarang tuh setelah dia kelas 3 alia itu malah dengan latar belakang dia yang sangat diam gitu ya, ternyata karena dia punya kemampuan berbicara yang alhamdulillah gitu ya, setelah pasca pindah tuh dia sampai diminta untuk menjadi ketua kelasnya, yang kebetulan anak teman-teman kelas itu luar biasa aktifnya Ustadz. Alhamdulillah dia dipercaya, dan itu buat saya itu suatu prestasi gitu, karena prestasi ketika anak saya bisa keluar dari zona ketakutannya dengan di tempat umum, itu kan udah suatu hal yang luar biasa sekali. Dengan doa kita juga memang betul, dengan doa kita sebagai ibu yang tidak hanya mempercayakan sama guru gitu kan ya. Jadi ketika setiap pulang sekolah, saya selalu memancing anak saya untuk bercerita gitu, dan ternyata itu sangat luar biasa Ustadz. Jadi setiap dia pulang sekolah saya pancing cerita, atau kalau misalnya pun saya tidak pancing, dia akan bercerita dengan sendirinya. Dan itu ternyata suatu terapi yang alhamdulillah, mungkin kalau misalnya ada yang mengalami hal yang sama seperti anak saya, itu bisa jadi salah satu cara lah yang insya Allah akan berbuah baik juga. Kita aja Ustaz. Terima kasih Bu Yulia buat sharingnya, sangat bermanfaat ya Ustaz Kholis. Insya Allah buat jamaah semuanya. Ya. Baik, alhamdulillah, makasih sharingnya dan semuanya juga yang sudah menyaksikan Ustaz Kholis, izin Ustaz Kholis kajian menyampaikan satu dua, boleh? Iya. Sebelum ditutup ya Ustaz Kholis. Ini kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi kan ya? Iya, sudah. Insya Allah, alhamdulillah. Ternyata tema kita kali ini memantik juga nih. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya saat ini sedang melakukan melakukan program kehamilan dengan istri saya ya, di salah satu dokter. Kemudian dokter itu ngobrol sama saya, ayolah kita jaga generasi kita mulai dari kandungan. Kebetulan dokternya Islami, kita jaga anak generasi ke depan itu mulai dari kandungannya supaya baik, jangan sampai dia masuk asupan makanan-makanan yang haram seperti itu. Terus di akhirnya dia cerita, dokter itu, bahwasanya baru beberapa hari ini ada salah seorang siswi dari sekolah terkenal di Jakarta, dan bahkan orang tuanya adalah salah satu pejabat di Indonesia gitu, hamil, masih sekolah dan hamil di luar nikah. Ya Allah, ini salah satu hal-hal yang menjadi pelajaran buat kita, bahwa sejatinya anak kita dimanapun tempatnya tidak boleh lepas dari pengawasan kita, perlindungan kita. Dimanapun dia sekolah, setiap dia pulang sekolah kita harus berkomunikasi dengan baik, kita supaya anak tersebut berani menyampaikan kejujuran dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, mudah-mudahan semua jamaah, teman-teman semuanya di Majelis Keluarga Indonesia tidak mengalami
anaknya tidak menjadi korban perundungan, tidak menjadi korban kekerasan. Dan kita juga berdoa, kalaupun ada di sekitar kita, keluarga kita yang mengalami, mudah-mudahan Allah segera memberikan kekuatan buat kita agar dapat menyelesaikannya dengan baik. Ya, terima kasih dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan Mas Falis. Baik, alhamdulillah. Ini alhamdulillah Ustaz Dodi udah nongol nih. Ada yang ingin di-sharingkan Ustaz sebagai penutup? Ada Ustaz Dodi. Masya Allah. Ini Ustaz Dodi, pakar. Assalamualaikum. Masya Allah. Pakar ininya nih, pakar parenting sebenarnya Ustaz beliau nih. Enggak lah. Tapi Bukan saya pakar. bikin ngambil masalah hukumnya aja sih Ustaz Dodi. Siap. Tapi benar bahwa Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, bahwa preventif yang tepat ya begitu. Kalau kita ingat bagaimana Imam Syafi'i itu terlahir dari keluarga yang seperti apa, ya tarik aja bapaknya kayak apa, ibunya kayak apa. Jadi kenapa anak kita bermasalah? Kan apel tuh nggak pernah jauh jatuh dari pohonnya ya. Masya Allah. Kalau batangnya dipupuk dengan racun ya yang rusak ya buahnya kan gitu. Batangnya mungkin nggak terlalu ngefek. Jadi betul tadi itu Imam Syafi'i bisa kayak begitu kan, bapaknya ngejaga kehalalan makanannya dan segala macam. Sekarang ini ada nggak orang tua yang peduli apa yang dipegang sama anaknya, mainannya? Dan bahkan bapak ibunya sibuk juga pegang HP juga. Padahal kalau udah pegang HP itu mestinya anak umur 12 tahun ke bawah jangan dikasih HP sebelum mereka menuturkan yang baik, menyampaikan yang baik, bersikap baik dan seterusnya. Sharing dikit, waktunya udah habis nih sebetulnya, tapi aneh pengen sharing. Anak aneh yang terakhir, yang bungsu, yang keempat, itu waktu TKA dibully. Allah. Sampai akhirnya nggak mau sekolah. Saya berusaha untuk ngorek dengan ilmu parenting yang selama ini compang-camping dan terseok-seok serta tertatih-tatih gitu untuk ngurus anak, karena anak-anak udah gede-gede semua gitu. Saya tanya sama dia, saya selalu korek begitu kayak antum tadi bilang, ditanya ada apa, cerita ini itu segala macam, sampai akhirnya ketemu dia sebel sama temannya karena temannya itu selalu gangguin. Saya coba cari tahu yang gangguin itu yang kayak apa. Ternyata memang saya lihat karakter anaknya, dia itu lebih ke usil dan gemes sama anak-anak yang gemoy-gemoy gitu. Jadi suka dicomot pipinya, suka digoyang-goyang, digangguin supaya dia bereaksi, dan bereaksinya itu lucu buat dia. Jadi kayak konsumsi mainan buat dia. Kalau kan ada ya anak-anak yang memang kalau di dalam dunia psikologi modern itu yang namanya sensing. Jadi kadang-kadang itu senang bergerakan gitu. Jadi kalau ngelihat ada anak yang anteng, manis, duduk, imut, malah nggak seneng. Pengennya ikut pecicilan apa segala macam. Ayo dong ini, itu orang lagi nggak mau main pegang, main seret aja gitu. Jadi itu yang kadang-kadang kalau kita nggak kasih tahu sama anak kita, bahwa sampai akhirnya saya sendiri nggak tahan untuk mencoba mendidik dia karena keras hati. Karena saya pikir ini karakter anaknya, saya bilang saya nih kalau kayak begini. Maka seperti para salaf dulu kan, kalau mereka punya masalah, ada tunggangan yang bertingkah, ada istri yang bermasalah, ada anak yang bermasalah, maka dia kembalikan kepada dia, apakah maksiat saya yang menyebabkan ini terjadi. Bahkan sampai tikus yang masuk ke rumah pun begitu juga, dia selalu introspeksi diri. Nah, kembali dari situ saya bilang, ya udah TKB nggak usah sekolah dulu, biar saya yang ngedidiknya. Dan saya coba berusaha untuk berikan satu role play gitu, sehingga membuat mereka jadi biasa berhadapan sama banyak orang. Kamu ngadepin ini begini, menghadapin, dan itu saya terus latih. Dan role play itu penting ternyata. Jadi saya pura-pura jadi satpam mall gitu. Nanti begitu ini, biasakan ngangguk ya nak, ngangguk, terima kasih, selamat pagi Pak Satpam, syukur-syukur itu gitu deh. Melakukan role play kepada anak itu memang nggak bisa bapaknya pegang HP juga gitu. Nah ini kalau kita lihat di sini kan yang peduli sama beginian kan ibu-ibu semua nih. Kalau kita lihat nih, laki-lakinya cuma berapa ya, perempuan banyak banget, apa paruan nggak tahu juga. Tapi ada keyakinan di saya bahwa Majelis Keluarga Indonesia ini kan concern sama keluarga.
sehingga ketika semua dilayani gitu, insya Allah kita sedang membentuk satu entitas yang sedang berusaha untuk memperbaiki seluruh keluarga Indonesia supaya bisa menjalankan apa yang kita kepengen dengan kemuliaan yang Ustadz Saifullah tadi sampaikan. Barakallah. Alhamdulillah. Dan Ustaz ini Zaki, makasih banget ini ya Allah. dan semuanya kembali Belajar, ke Ustaz. keluarga ya, ke pimpin keluarga, yaitu laki-laki, seorang ayah, seorang Nah, suami. itu tuh. Itu penting Kita- karena Kita apapun, fabulous biasanya sekarang ya. iya, apapun yang terjadi di sekolah, makanya kita harus kembalikan tadi seperti nasihat dari Ustaz Dodi, kita kembali kepada diri kita dulu, gitu ya. Jangan-jangan nih ada yang salah dalam kita mendidik anak-anak kita. Ketika ada persoalan di sekolah, kita pun tetap harus menanamkan satu sikap mental kepada anak-anak kita. Dan ini memang tema tentang parenting ya, yang harus memang bagaimana seorang anak menghadapi beragam sikap atau perilaku teman-teman di sekolah juga akan penting. Dan karena waktunya berhubung sangat udah habis ya, nanti sebenarnya temanya masih panjang nih, tentang bagaimana melindungi anak nih. Bisa jadi kalau mungkin episode kedua bisa lanjut lagi nih, Ustaz Saifullah, karena tema tentang bagaimana melindungi anak ya dari satu perundungan atau bullying, karena ternyata bullying bukan hanya terjadi di sekolah. Kalau tadi kan isunya tentang di sekolah, tapi juga bisa kena ketika terjadi di keluarga, itu gimana gitu kan. Nah, itu sangat penting. Mudah-mudahan menjadi sebuah masukan untuk kita semua dan inspirasi untuk kita semua bagaimana kita mendidik anak-anak kita, keluarga kita dengan lebih baik lagi kan. Karena ketika apapun yang terjadi di lingkungan luar, ketika kita mampu menyikapinya dengan baik, memantapkan mental anak dengan lebih baik lagi, insya Allah itu semuanya akan bisa diatasi dengan baik. Karena apapun ya, perundungan akan tetap aja terjadi di lingkungan luar. Walaupun misalkan ada solusi hukum yang dilakukan, tentu itu juga langkah tepat, tapi yang paling penting kata Ustaz Saifullah tadi, bagaimana kita melindungi anak-anak kita. Itu juga yang paling penting. Kalau terjadi sebuah trauma ataupun gangguan psikologis, bagaimana cara merehabilitasinya. Dan itu juga sangat penting. Tema yang belum dibahas secara utuh tadi ya, karena tahapan-tahapannya baru aspek hukum tadi yang sudah dijelaskan. Insya Allah mungkin masih tema ini ya kali Ustaz ya. Di pekan depan, tentang tema ini yang insya Allah akan lebih digali lagi. Mudah-mudahan sharing dari bapak-bapak, ibu-ibu yang juga hadir, apa yang sudah terjadi di keluarganya itu juga bisa jadi inspirasi bagi orang lain. Tadi alhamdulillah Bu Dia sudah juga sharing, Bu Yuria, juga Bu Darmi ya. Mudah-mudahan kita saling mengikat persaudaraan, saling memberikan nasihat sesamanya dengan penuh informasi dan penuh dengan hikmah, dan mudah-mudahan semuanya kita bisa mengambil ibrah dari apa yang sudah terjadi di lingkungan kita. Baik, alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita sebelum tutup, mari kita berdoa kepada sahabat-sahabat kita yang barangkali ada sedang sakit. Tadi saya juga dijapri oleh Bu Rina dari Bandung MKI ya, Bu Rina yang sedang anehnya kena DPD, maka kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya gitu ya. Dan juga mungkin saudara-saudara kita yang juga di sini yang barangkali ada anaknya, saudaranya yang sedang juga mengalami sakit, Allah sembuhkan, Allah segera angkat penyakit. Allahumma rabbana adzhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Dan bagi juga yang sedang ada kesulitan, mudah-mudahan Allah juga segera angkat kesulitannya, Allah beri jalan keluar yang terbaik untuk kita dan keluarga kita. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ustaz Saifullah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه